Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Di sini ibu-ibu atau mbak-mbak atau mbah-mbah? Campur. Boleh di absen dulu. Siapa yang masih muda-muda di sini yang mbak-mbak boleh tunjuk tangan. Nah, ini anak-anak kuliahan. Ibu-ibu berjiwa muda. Yang ibu-ibu boleh tunjuk tangan, Bu. Oh, lebih banyak toh. Saya kira hari ini lebih banyak anak kampus, rupanya lebih banyak ibu-ibu. Yang mbah-mbah boleh tunjuk tangan, mbah-mbah. Wah, Masya Allah. Mbah-mbah. Yang jelita-jelita, jelang 50 tahun ada? Masya Allah, menjelang 50 tahun. Baik, ada yang sebelumnya sudah pernah ikut ceramah saya? Boleh tunjuk tangan yang mana udah pernah? Oh, banyak toh. Di mana itu tempatnya? Masjid? Oh iya, oke. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Hari ini tadi pagi sebelum kita mulai curhat sedikit boleh? Tadi pagi saya ceramah di Klaten, siang ini di Jogja, sore di mana ya? Puluhan? Itulah. Sama nanti malam di mana? Kok ibu-ibu ada yang lebih tahu daripada saya? Saya harus cek Instagram saya dulu. Baik, alhamdulillah di detik kedua ini siang-siang semangat semuanya? Ngantuk gak? Baik, kalau begitu kita mulai hari ini dengan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama-sama boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, lapangkanlah hati
hati kami di pagi hari di siang hari ini. Mudahkanlah kami dalam menerima ilmu dan mudahkanlah kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jam 2 hari ini sudah berapa juz yang dibaca ibu-ibu sekalian? Wadiaman juz? Ada yang sudah baca satu hari 1 juz? Masya Allah, luar biasa. Ada yang baca 1 hari setengah juz hari ini? Oh, yang lain ini nggak tunjukkan ini baca apa nggak baca nih? Pak 2 juz, 3 juz. Ada yang baca 1 hari 1 halaman sampai jam 2 siang ini? Atau 1 hari 1 ayat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Shadaqallahul azim. 1 hari 1 ayat. Ada yang 1 hari 1 ayat, tapi saya husnuzon di sini nggak 1 hari 1 ayat, karena biasanya kalau baca 1 hari 1 ayat pasti nagih, pasti pengennya baca lagi. Nggak ada yang 1 hari 1 ayat. Membicarakan mengenai Al-Quran pada hari ini teman-teman sekalian, Al-Quran adalah, kalau kita hafal Quran ada doa yang teman-teman baca. Boleh nggak baca sama-sama supaya nggak ngantuk siang hari ini? Doanya adalah Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salah satu arti dari doa yang selalu kita bacakan itu, ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran, dan ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Membicarakan mengenai hidayah dari Al-Quran, ternyata Al-Quran adalah sumber hidayah dulu beratus-ratus abad yang lalu, sekitar masa lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kawan-kawan sekalian? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang penggulat yang sangat ditakuti oleh semua orang, termasuk syaitan juga sangat takut dengan Umar bin Khattab. Syaitan kalau berhadapan dengan Umar bin Khattab cari jalan lain. Takut dengan Umar bin Khattab, tingginya hampir 2 meter, gagah luar biasa. Umar bin Khattab sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad membawa ajaran Islam yang membuat banyak orang, ibu, anak saling berpisah, suami istri berpisah, kakak adik berpisah. Itu sebabnya pada suatu ketika Umar bin Khattab pada akhirnya mengambil pedangnya dan kemudian hendak membunuh Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan Umar bin Khattab bertemu dengan salah seorang sahabatnya, dan sahabatnya mengatakan, sebelum engkau membunuh Rasulullah SAW, jumpai dulu adikmu Fatimah, karena adikmu, kalau tak salah namanya Fatimah, atau nanti teman-teman lihat lagi namanya siapa adiknya Umar bin Khattab, karena adikmu sendiri telah memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menuju ke rumahnya sang adik, dan ternyata sang adik betul memasuki agama Islam. Dan kemudian sang adik membacakan sebuah surah yang ternyata surah tersebut mampu menggetarkan hati Umar. Surah apa yang dibaca teman-teman sekalian? Surah Thaha. Surah Thaha, surah ke-20 ayat 1 sampai 8, mampu menggetarkan hati Umar bin Khattab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Dibacakanlah surah Thaha ayat 1 sampai 8 oleh sang adik yang artinya Thaha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia yang tersembunyi. Maksudnya adalah kalau berdoa engkau dengan suara lirih saja, Allah mendengarkan doamu. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Surah Thaha ayat 1 sampai 8 mampu menggetarkan hati Umar bin Khattab yang tadinya tidak beriman kepada Allah hanya mendengarkan ayat tersebut langsung. Yang tadinya menuju ke tempat Rasulullah untuk membunuh Rasulullah, ternyata ketika mendengarkan surah tersebut tidak membunuh Rasul, melainkan mengatakan di hadapan Rasul kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar bin Khattab mendapatkan hidayah hanya karena mendengarkan surah Thaha. Satu kali didengar ayat 1 sampai 8. Al-Quran adalah sumber hidayah. Pertanyaannya adalah sekarang kawan-kawan sekalian, kita hidup di Indonesia yang mayoritas orang Islam. Mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran adalah hal yang tidak asing bagi kita. Namun seberapa jauh Al-Quran menjadi sumber hidayah bagi kita? Ada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai seremonial saja, dibacakan hanya sebagai untuk akad nikah, pembuka sebuah acara, atau Al-Quran sebagai gantungan di dinding-dinding sebagai kaligrafi. Sesungguhnya Al-Quran lebih daripada itu semua, yakni mampu menjadi sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber hidayah bagi seseorang. Hanya saja, kenapa banyak orang yang sudah dengar Quran, banyak yang sudah datang majelis ta'lim, banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi kenapa dia tidak melakukan? Kenapa tidak mendapatkan hidayah? Sebab mungkin ada maksiat yang ia lakukan dalam kehidupannya sehingga hidayah itu tidak masuk ke dalam dirinya. Ayat-ayat suci Al-Quran tidak bermanfaat sedikit pun kepada dirinya, sebab ada maksiat yang masih dia lakukan, sehingga kalau orang membaca Al-Quran tidak bergetar sedikit pun hatinya, tidak berpengaruh sedikit pun hatinya terhadap Al-Quran. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang berinteraksi dengan Al-Quran, namanya Mu'adz dari Mesir. Mu'adz adalah tidak bisa melihat, buta penglihatannya. Kisah Mu'adz viral di sosial media. Kalau ibu-ibu atau teman-teman membaca di sosial media, di Google atau di YouTube, teman-teman bisa menemukan kisah tentang Mu'adz. Matanya buta, tidak bisa melihat. Lalu ada reporter TV datang ke rumah Mu'adz untuk meliput, karena Mu'adz adalah seorang penghafal Al-Quran, sudah hafal Al-Quran dari usia 9 tahun. Maka ditanyalah kepada Mu'adz, Mu'adz, bagaimana engkau belajar? Aku mengejar guru untuk aku bisa belajar. Aku ke rumah guru dalam keadaan mata buta. Dia pergi ke rumah gurunya. Tadinya Syekh hanya memberikan aku waktu belajar 1 minggu 1 kali. Namun aku merasa kurang. Al-Quran tidak bisa dipelajari 1 minggu 1 kali. Maka aku membujuk Syekh, guruku, agar aku bisa belajar seminggu 3 kali. Maka akhirnya Syekh pun mengizinkan untuk aku bisa belajar Al-Quran dengannya. Lalu apa yang dikatakan oleh reporter itu, wahai Mu'adz, kalau engkau boleh berdoa yang dikabulkan oleh Allah, kira-kira engkau akan minta kepada Allah doa apa? Kemudian apa kata Mu'adz? Aku meminta kepada Allah. Apakah engkau meminta kepada Allah agar engkau dibuka penglihatannya, agar engkau tidak buta, bisa melihat lagi? Kata sang reporter. Apa kata Mu'adz? Tidak. Aku tidak pernah meminta kepada Allah agar mataku disembuhkan untuk bisa melihat. Aku bersyukur kepada Allah karena mataku adalah mata yang buta, karena aku tidak memiliki dosa mata.
Yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah menjaga agar aku senantiasa terus bersahabat dengan Al-Qur'an. Aku minta kepada Allah agar aku istiqamah dengan Al-Qur'an, agar aku dimatikan dengan Al-Qur'an, dan agar Al-Qur'an kelak menjadi hujjah, menjadi pembela bagiku di hari akhir, bagaimana Al-Qur'an bersaksi di hadapan Allah bahwa aku bersungguh-sungguh dengannya. Jadi Mu'adz bukan meminta matanya bisa dilihat kembali, bisa melihat kembali, tapi Mu'adz meminta kepada Allah, kawan-kawan sekalian, agar senantiasa terjaga dengan Al-Qur'an. Itu seorang Mu'adz, seorang anak kecil. Begitu pula ada seorang anak dari Jogja, saya rasa juga pernah ditanya, wahai anak, kalau engkau boleh memilih, mau hafalan Al-Qur'anmu hilang atau mau ibumu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau kehilangan Quran atau kehilangan ibu? Anak ini menjawab apa, teman-teman sekalian? Kehilangan ibu. Ibunya sedih. Kenapa nak? Kenapa engkau lebih memilih kehilangan ibu? Wahai ibu, kalau aku kehilangan engkau, sementara aku masih punya hafalan ayat suci Al-Quran, kita akan bisa bersama di syurga Allah. Kita mungkin tak bersama di bumi Allah, tapi kita bersama-sama selamanya di syurga Allah. Kalau aku memilih tetap bersama engkau, wahai ibu, sementara hafalan Al-Quranku hilang, aku akan bersama dengan ibu di dunia saja, yang sementara. Dan aku tidak bisa menolong ibu di hari akhir. Ketahuilah seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa seorang anak ketika dia menghafalkan Al-Quran, ahlul Quran, kelak di hari akhir dia memberikan jubah kemuliaan dan mahkota kemuliaan yang lebih terang benderang daripada matahari untuk ibunya. Maka seorang anak ini lebih takut kehilangan hafalan Quran dibandingkan kehilangan ibunya. Itulah kalau seseorang dikatakan sebagai orang yang cinta Quran, ahlul Quran, orang yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Dia menempatkan Al-Quran menjadi sahabat terbaiknya dibandingkan dengan yang lain-lain. Begitulah teman-teman sekalian. Atau ada kisah lagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada seorang ulama terkenal, namanya Abu Kilabah. Pada suatu hari di padang pasir yang tandus, ada seorang pemuda yang tersesat. Kemudian samar-samar dia mendengar dari sebuah gubuk reot di tengah padang pasir ada kalimat yang diucapkan berkali-kali oleh seseorang yang tidak dia tahu siapa itu, yang berasal dari gubuk itu. Pemuda itu mendengar kalimat, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Dan kalimat itu berulang-ulang, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas segala manusia. Maka pemuda itu penasaran, siapa yang mengucapkan kalimat begitu? Ketika pemuda itu masuk ke dalam gubuk, pemuda itu sangat terkejut karena yang ia lihat adalah bapak tua yang tidak bisa melihat, kakinya buntung, tangannya buntung, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi mulutnya qomat kamit, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas segala manusia. Maka pemuda itu berkata, wahai bapak, apa yang sesungguhnya engkau syukuri dalam keadaanmu yang seperti ini? Apa yang diucapkan oleh bapak tersebut? Bukankah Allah memberikan aku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berfikir tentang kebesaran Allah, tentang ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang yang telah diberikan akal sehat, tapi tidak digunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan bukankah Allah memberikan aku pendengaran yang sehat, dengan pendengaran ini aku bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran yang aku baca. Betapa banyak orang-orang yang memiliki telinga, tapi telinganya tuli karena telinganya tak pernah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu katanya. Dan kemudian beliau mengatakan lagi, dan bukankah Allah telah memberikan aku lisan yang dengannya aku masih bisa murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan Al-Quranku? Bukankah Allah telah menganugerahiku lisan yang dengannya aku berzikir kepada Allah? Betapa banyak orang yang punya lisan tapi sesungguhnya dia tidak bisa berbicara karena lisannya tidak digunakan untuk mengaji, lisannya tidak digunakan untuk memurojaah hafalan Qur'annya, lisannya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah telah menjadikan aku seorang muslim yang menyembahnya, muslim yang taat kepadanya? Betapa banyak orang di luar sana mengaku muslim tapi tidak bersungguh-sungguh dengan ajaran agama Islam. Maka aku bersyukur kepada Allah yang telah melebihkanku di atas segala manusia. Dan ternyata bapak tua itu adalah seorang ulama, namanya adalah Abu Kilabah. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana lihat akhlak seseorang ketika sudah bersentuhan dengan Al-Quran. Dia jadikan matanya adalah mata yang membaca Al-Quran, telinganya adalah telinga yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, lisannya ketika berbicara adalah Al-Quran, dan ketika diam bisa saja pun di dalam diamnya pun sedang
berkomat-kamit dengan Al-Quran. Beda dengan orang yang tidak berinteraksi dengan Quran. Telinganya dia dengar lagu-lagu dengan lirik-lirik yang menjauhkan, yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia baca atau mungkin dia lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia menonton film-film yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Tidak dia gunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Lisannya dia gunakan untuk perkara-perkara, kalimat-kalimat yang tidak baik. Tidak digunakan untuk melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitulah teman-teman sekalian perbedaan antara orang-orang yang hari-harinya dekat dengan Al-Quran dengan orang-orang yang hari-harinya tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Makanya teman-teman tadaburi dan baca surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam isinya kebanyakan adalah dari jin dan manusia yang mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat sucinya Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Itu sebabnya kenapa sampai jam 2 siang ini saya tanya kepada teman-teman sekalian, sudah berapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan atau yang kita baca atau yang kita hafalkan atau yang kita murjaah, kita ulang-ulang kembali hafalannya. Kalau sampai jam 2 siang ini ada yang belum berinteraksi dengan Al-Quran, maka khawatir tergolong orang-orang yang lalai dari subuh tadi atau dari qiyamul lail tadi harusnya sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Namun tidak ada kata yang terlambat. Karena tadi kita sudah mulai dengan membaca beberapa surah dalam Al-Quran. Kita sudah baca Al-Fatihah, kita sudah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi nggak ada kata lalai insyaAllah karena kita sudah memulai hari ini dengan baca Al-Quran, baca sedikit ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kenapa sih ada dengan apa? Kenapa dengan Al-Quran? Selain Al-Quran sebagai sumber hidayah, Al-Quran juga sebagai obat teman-teman sekalian. Teman-teman perhatikan surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran sebagai obat, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran adalah obat jasmani, obat rohani. Teman-teman yang sedang sakit, silakan teman-teman bisa membacakan ayat Al-Falaq, An-Nas. Teman-teman baca ayat kursi, teman-teman tiup Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, teman-teman tiup. Kemudian teman-teman basuh di tubuh yang sakit. Bisa menjadi obat. Al-Quran tidak hanya menjadi obat jasad, tapi Al-Quran bisa menjadi obat hati yang gundah gulana. Di antara kita hari ini pasti ada yang sedang sedih. Datang ke masjid dalam keadaan sedang sedih. Datang ke masjid dalam keadaan sedang ada masalah. Pasti ada. Di antara ratusan orang ini pasti ada. Maka tidak usah jauh-jauh mencari obat teman-teman sekalian. Obatnya adalah Al-Quran. Kadang kita sedih, kita baca Al-Quran, kita menangis. Betul enggak? Kadang kita sedih, ada ayat-ayat yang membuat hati kita bergetar. Al-Quran adalah obat. Kadang kita sedih, tiba-tiba kita mendengarkan ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Itu ayat favorit saya kalau saya lagi sedih. Jangan lemah, jangan sedih. Engkau orang beriman, engkau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kenapa sedih berlarut-larut? Kalau engkau berada dalam jalan kebenaran, kau senantiasa meminta pertolongan dari Allah. Kenapa harus lemah? Kenapa harus sedih berlarut-larut? Atau ketika lagi sedih teman-teman baca ayat wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, Al-Baqarah 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu enggak suka keadaan ini ya Allah, enggak suka ya Allah, enggak pengen terjadi ini. Itulah yang terbaik untuk kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka Allah enggak kasih. Itulah justru yang paling baik untuk kamu. Yang kita enggak suka
Kata Allah, inilah yang paling baik. Yang kita suka Allah nggak kasih, itulah yang paling baik. Allah lebih mengetahui, manusia tidak mengetahui. Ayat penghibur nggak tuh? Ayat penghibur. Jadi Al-Quran bisa menjadi obat teman-teman sekalian. Kadang kita baca Quran, tiba-tiba bergetar hati kita, nangis misalnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beratnya ya Allah, ujian ini ya Allah. Tiba-tiba kita baca Quran, Allah tidak akan membebankan sebuah permasalahan kecuali engkau sanggup memikulnya. Ayat hiburan bagi kita. Dan macam-macam ya. Jadi Al-Quran selain sebagai sumber hidayah, sumber cahaya bagi kita, ia adalah obat. Bagi yang sakit, baca Al-Fatih, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi ditiup, kemudian diletakkan di badan. Dan juga bagi teman-teman yang hatinya gundah, sedih, baca Al-Quran. Al-Quran menjadi obat menenangkan untuk kita insyaAllah. Berikutnya Al-Quran sebagai petunjuk juga teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Artinya adalah sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Jadi Al-Quran adalah petunjuk. Kehidupan memerlukan petunjuk. Sebagaimana teman-teman ketika beli barang elektronik memerlukan buku petunjuk. Gimana ya cara merakit ini? Begitu pula dengan kehidupan juga ada petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah Al-Quran. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Semua petunjuk ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan perkara-perkara global dan sunnah. Hadis Rasulullah menjelaskan perkara-perkara yang lebih rinci. Jadi Quran dan Sunnah tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana wasiat Rasul di detik-detik wafatnya, kalau tidak ingin tersesat berpegang teguh kepada dua hal, yakni Quran dan Sunnah. Kemudian teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasul? Kata para sahabat. Siapa sih keluarga Allah dari kalangan manusia? Ya Rasulullah, kata para sahabat. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yakni para penghafal Al-Quran, Ahlul Quran, pencinta Quran. Mereka adalah orang-orang pilihan. Yang disebut Ahlul Quran bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran, tapi juga berakhlak Al-Quran. Mudah menghafalkan 30 juz Al-Quran. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di Eropa sana meneliti Al-Quran dan mereka hafal 30 juz Al-Quran. Tapi yang dimaksud dengan Ahlul Quran adalah ia beriman kepada Quran. Dia berakhlak sesuai dengan apa yang dihafalkannya, akhlak Al-Quran. Saya punya rumah Quran ibu-ibu sekalian, namanya Maskanul Huffaz. Ada sekitar 200 santri di sana. Ada peraturan yang tidak boleh diganggu gugat, yang kalau ketahuan maka akan mendapatkan poin besar, bahkan di drop out, keluar dari pondok Quran tersebut. Poin yang paling besar adalah salah satunya adalah poin pacaran. Kalau ketahuan ada santri yang keluar dari Maskanul Huffaz bertemu dengan pacarnya misalnya, itu sudah kena poin sangat besar. Kenapa? Kalau orang di luar sana yang tidak belajar Al-Quran, mungkin ia tidak tahu bahwa pacaran adalah haram. Tapi orang yang sudah belajar Al-Quran, mereka tahu ayat Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Zina adalah mendekati zina, adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Mereka yang sudah tahu dan masih melakukan artinya orang-orang fasik, artinya dosanya lebih besar daripada orang-orang yang tidak tahu. Maka biasanya orang-orang yang ketahuan pacaran sudah ada 2 santri yang dikeluarkan dari pondok Quran, tidak bisa bersama. Mereka disuruh pilih, mau pilih Quran atau pilih dengan pacarnya. Mereka mengatakan saya sudah pacaran 5 tahun lamanya sebelum saya masuk ke pondok ini. Ya udah, berarti kamu pilih siapa? Pilih pacarnya, keluar dari pondok Quran. Karena orang-orang yang sedang berinteraksi dengan Quran adalah orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin menghindari perkara-perkara maksiat. Tidak bisa, Quran adalah sumber cahaya, tidak bisa digabungkan dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Sehingga kalau ada anak-anak muda di sini yang masih pacaran, keluar dari masjid ini, putusin pacarnya. Oke? Kenapa dibilang putusin pacarnya? Karena teman-teman semua sudah tahu ayatnya. Orang-orang yang sudah tahu harus melakukannya. Kecuali teman-teman tidak tahu ayatnya, mungkin tidak berdosa. Mungkin ada yang nggak tahu kalau pacaran haram. Apa sih aktivitas pacaran?
melihat yang bukan mahramnya, mendengarkan kalimat-kalimat dari yang bukan mahramnya, mengucapkan kalimat-kalimat lembut kepada yang bukan mahramnya. Iya akhi, selamat buka puasa ya akhi. Aku mencintaimu karena Allah ya akhi. Adalah kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diucapkan kepada laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Tangan menyentuh kepada yang bukan mahram juga sama. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan juga sama. Semuanya langkah mendekati zina, dan semuanya nanti ujungnya adalah dibuktikan atau didustakan dengan kemaluan. Tapi sebelum sampai ke tahap itu pasti mulai step by step, step by step. Itu sebabnya kenapa Allah katakan jangan dekati zina, bukan jangan berzina. Jadi begitulah teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita, gerak-gerik kita semuanya akan sesuai dengan Al-Quran. Berhati-hati dengan Al-Quran. Semakin banyak dia baca Quran, semakin banyak dia hafal Quran, semakin takut dia berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menumpang di buminya Allah, menghirup udaranya Allah, memakan rezeki dari Allah, tapi masih juga saya dan kita semua beberapa kali melakukan kedurhakaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak zona bebas Allah, zona bebas Tuhan, ada enggak? Enggak ada. Setiap inci bumi kita Allah tahu. Bahkan dalam sebuah kamar, dosa yang engkau perbuat secara sembunyi-sembunyi, semuanya kelak di hadapan Allah di yaumul hisab akan bersaksi tentang apa yang engkau kerjakan. Di tempat paling tersembunyi, dimanapun engkau mengerjakan perbuatan dosa, semua akan bersaksi di hadapan Allah. Setiap bumi akan bersaksi di hadapan Allah. Ranjang yang engkau gunakan maksiat akan bersaksi di hadapan Allah. Mobil yang kau gunakan maksiat akan bersaksi di hadapan Allah. Tiang-tiang, lampu, segala macam, dinding, semua akan bersaksi di hadapan Allah akan apa yang engkau lakukan. Maka bagi orang-orang yang sedang sekarang menuju kepada Al-Quran, dia sangat takut untuk berbuat dosa di hadapan Allah. Bagi orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dia akan takut berbuat dosa, seolah-olah kalau dia buat dosa, dia tidak akan selamat. Sebagaimana dia merasa bahwa akan ada gunung yang siap menghancurkan dirinya. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah, ketika buat dosa dianggap remeh dosa tersebut. Dia akan menganggap dosa seperti seekor lalat yang menempel di hidungnya lalu dia usir begitu saja. Sangat menganggap remeh dosa. Jangan pernah menganggap remeh dosa, karena begitulah cara syaitan membuatmu step by step, sedikit demi sedikit untuk menuju ke perbuatan maksiat. Contoh, seorang ahli ibadah dititipi seorang gadis oleh abang-abangnya. Ada 4 orang pemuda, abang-abangnya, mas-masnya ini mengatakan, wahai ahli ibadah, kami hendak pergi keluar kota mencari nafkah. Kami punya adik yang masih gadis, kami tidak tahu menitipkannya kepada siapa. Maka kami titipkan kepada engkau, tolong dijaga adik kami yang perempuan ini. Maka ahli ibadah ini adalah orang yang sangat saleh, teman-teman sekalian. Maka ia menempatkan perempuan ini di sebuah rumah kosong. Lalu setiap hari ahli ibadah memberikan makanan kepada sang perempuan ini, diletakkan begitu saja di ruang teras rumah. Lalu syaitan pun menjalankan misinya. Syaitan mengatakan, wahai ahli ibadah, jangan taruh di teras. Kalau makanan taruh di teras nanti dimakan kucing bagaimana? Ketok pintu rumahnya, kasih langsung kepadanya. Maka besok harinya ahli ibadah ini mengetok pintu rumah. Wahai fulanah, ini makanan untukmu. Ketika dibuka pintu rumah, maka ahli ibadah pun melihat perempuan tersebut. Kata syaitan, jangan cuma kasih makanan, tanya kabar. Apa kabar wahai fulanah? Bagaimana keadaanmu sehari-hari? Dia itu kesepian, sendirian di rumah. Sebagaimana engkau sendirian di rumah, ajak bicara. Bicara di luar, tidak jadi masalah, tidak ada fitnah. Akhirnya sang ahli ibadah ini mulai berbicara kepada sang perempuan tersebut keesokan harinya. Syaitan beraksi lagi, syaitan mengatakan, jangan ngobrol di luar kayaknya. Ngobrol di luar itu nanti tetangga akan berpikir yang aneh-aneh. Padahal kalian tidak melakukan apa-apa. Ngobrol di dalam aja nggak apa-apa. Bukankah kalian hanya membicarakan perkara-perkara umum, bukan perkara-perkara yang aneh-aneh? Maka keesokan harinya ahli ibadah masuk ke dalam rumah tersebut dan berbicara berdua dengan perempuan itu di dalam ruangan. Lalu syaitan mengatakan lagi, engkau lihat kan matanya memandang ke arahmu, dia suka padamu. Maka ngobrollah lebih panjang, ceritakan tentang kisah kehidupanmu, hari-harimu. Nanti dia pun akan bercerita, curhat tentang urusan pribadinya, tentang kesedihannya. Saling buka dirilah, saling curhat-curhatan. Maka saling curhat-curhatan, kemudian semakin hari semakin dekat. Nih curhat nih, hati-hati nih pada lawan jenis. Semakin hari semakin dekat. Merasa satu hari dia jadi penolong, satu sisi kemudian kita menceritakan keluh kesah kita kepada orang tersebut. Yang intinya ujung-ujungnya adalah akhirnya mereka pun berzina. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin dilakukan oleh ahli ibadah. Kata siapa tidak mungkin?
sesoleh-solehnya orang, tetap dia adalah orang yang memiliki hawa nafsu, dan syaitan berhasil menggodanya step by step dengan penuh, pelan-pelan dan penuh kesabaran. Hamba Allah yang paling sabar adalah syaitan. Dengan penuh kesabaran, step by step, yang tadinya cuma lihat-lihatan, akhirnya pegang-pegangan, yang tadinya cuma pegang-pegangan, terus, akhirnya berzina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, ahli ibadah ini takut, kalau orang tahu kalau saya berzina bagaimana? Akhirnya dia bunuh perempuan tersebut dan dia kuburkan di belakang rumahnya. Syaitan masuk ke dalam mimpi abang-abang sang perempuan ini. Syaitan mengatakan dalam mimpi abang-abangnya tersebut bahwa ahli ibadah ini telah membunuh adik perempuan mereka. Maka 4 abangnya ini pun pulang ke kampung halaman dan kemudian menggali kubur tersebut karena syaitan yang memberitahu mayat adikmu ada di situ, dan akhirnya melaporkan kepada raja. Dan ketika dilaporkan kepada raja, ahli ibadah ini hendak dihukum. Dan kemudian syaitan datang lagi di detik-detik wafatnya. Engkau minta tolong sama siapa? Mau tobat sama Allah? Gak malu? Dosamu banyak. Gak malu? Seluruh orang sudah tahu siapa sesungguhnya dirimu. Engkau mau bergantung pada siapa? Orang lain sudah benci padamu. Engkau itu pendosa, ahli maksiat. Allah juga gak suka kepada dirimu. Engkau ahli maksiat. Maka akhirnya di akhir hidupnya dia memilih jalannya syaitan. Matinya su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Puluhan tahun dia ibadah, matinya dalam keadaan buruk hanya karena menganggap remeh dosa. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dia sangat berhati-hati ketika melakukan dosa. Ada satu kisah juga, kisah nyata. Saya beberapa kalilah memantau santri-santri yang sudah selesai hafalannya, mereka keluar, dan saya pernah menasihati satu santri saya menasihati dia di DM Facebook, Instagram. Saya katakan saya bukan ingin ikut campur, tapi saya sudah memperhatikan kamu beberapa bulan terakhir ini, bahwa ternyata sang ahlul Quran ini, sang hafizullah ini mulai tidak bisa menjaga dirinya. Jadi sudah mulai dekat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya katakan kalau sudah hafal 30 juz Al-Quran, maka dijaga hafalannya, bergaul hati-hati dengan laki-laki asing. Maka kemudian dia pun mengatakan dan mengakui bahwa dia merasa sangat lemah ketika berhadapan dengan dosa yang disebut dengan jatuh cinta itu. Jadi begitulah teman-teman sekalian, jangan bermain api kalau tidak mau kebakaran, apapun dosanya lah bentuknya. Dosa zina kah, dosa berbohong kah, dosa zalim pada orang lain kah, dosa curang kah, tidak ada orang beriman, orang yang dekat kepada Allah yang menganggap remeh dosa. Dia akan takut sekali berbuat dosa karena sehari-harinya ia berada dalam petunjuk Al-Quran. Kenapa sih kita harus dekat dengan Al-Quran teman-teman sekalian? Karena pertama, Al-Quran adalah ciri dari orang-orang yang berilmu. Siapa yang menguasai Al-Quran berarti dia adalah orang yang berilmu. Kata Rasulullah apa? Allah akan meninggikan derajat seseorang karena Quran, dan Allah akan menghinakan derajat seseorang karena Quran. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 49. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Orang yang menguasai Al-Quran adalah orang-orang yang berilmu. Maka belajarlah terus. Banyak nenek-nenek 70 tahun, 80 tahun masih terus belajar Al-Quran, Masya Allah. Dengan kesungguhannya, Masya Allah. Belajar terus menerus, luar biasa. Ketika kita masih kecil belajar Al-Quran bagai mengukir di atas batu. Kita masih muda, masih kecil belajar Quran, hafal Quran, ingat terus. Kalau udah mbah-mbah belajar Al-Quran bagai mengukir di atas air, lupa lagi. Kemarin udah belajar kok lupa lagi, mengukir di atas air. Tapi tidak ada yang sia-sia, bahwa semua yang kita pelajari bernilai pahala. Siapapun yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan lancar, dia bersama dengan malaikat yang terbata-bata baca Al-Quran, seperti bagai mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan mengulang-ulangnya. Jadi semuanya mendapatkan pahala dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sebelum kita membahas keutamaan Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Al-Quran harus senantiasa dibaca setiap hari. Baca Al-Quran. Siapa di sini yang di tasnya ada Al-Quran? Semuanya bawa Al-Quran? Harus bawa Al-Quran. Dalam tasnya kah, dalam kantongnya kah, harus bawa Al-Quran. Ada yang mengatakan zaman sekarang kan ada handphone, boleh taruh Al-Quran di handphone, ya bolehlah. Tapi biasanya lebih nikmat membaca dengan mushafnya langsung. Baca Al-Quran setiap hari, istiqamah setiap hari.
Semakin jarang kau baca Al-Quran, semakin keluh lidahmu untuk mengaji. Betul nggak teman-teman sekalian? Kalau lama nggak baca Quran, keluh lidah kita untuk mengucapkan atau melafazkan kalimat-kalimat Al-Quran. Bagaimana kita ingin matinya husnul khatimah dengan mengucapkan di detik-detik wafat kita kalimat La ilaha illallah. Kan ciri-ciri husnul khatimah kan mengucapkan kalimat La ilaha illallah kan? Tapi adalah orang-orang yang susah mengucapkan kalimat tauhid tersebut di akhir hidupnya, padahal sudah ditalkinkan, ayo Pak ucapkan kalimat La ilaha illallah, nggak bisa. Kenapa? Karena hari-harinya nggak pernah zikir kepada Allah, hari-harinya nggak pernah baca Quran, jadi susah ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Orang-orang yang hari-harinya main catur, skakmat, 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 maka di akhir hidupnya di sakaratul maut yang diucapkan juga skakmat, skakmat, skakmat. Begitu teman-teman sekalian. Tapi orang-orang yang hari-harinya zikir kepada Allah, hari-harinya membaca Al-Quran, maka dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi Al-Quran juga ditadaburi. Maka kalau teman-teman lagi haid, kan gak boleh baca Al-Quran. Yang Quran, beneran Quran, maksudnya Quran tanpa terjemah. Tapi boleh kok baca tafsirnya, boleh kok baca Quran terjemah, tadaburi Al-Quran. Baca apa sih yang dimaksud oleh Allah, asbabun nuzulnya, kenapa ayat itu turun, maksud dari ayat itu apa. Tadaburi Al-Quran. Maka tidak hanya sekedar baca Arabnya, tapi juga terjemah Al-Quran kita baca, supaya kita paham apa yang dimaksudkan oleh kalam Allah ini, perkataan Allah, firman Allah ini. Tadaburi ayat Al-Quran. Ketiga, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran juga harus dihafalkan. Kedudukanmu di hari akhir tergantung dari ayat-ayat yang engkau hafalkan. Betapa banyak ayat yang engkau hafalkan. Ada para ibu, para istri yang punya suami kalau ngaji jadi imam bacanya kulhu terus, ada? Kulhu lagi Pak. Kalau enggak kulhu wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Sama ayat favorit Al-Kautsar. Mau husnuzon atau suuzon? Kalau husnuzon memang bapak itu sangat cinta kepada kulhu. Cinta banget sama kulhu, yang mudah-mudahan membuat ia masuk surga karena kulhunya itu. Tapi kalau suuzon, ya Allah Pak, puluhan tahun Pak, saya jadi makmum Pak, kulhu lagi Pak, itu anak PAUD udah hafal juz amma. Jadi tambah hafalan ayat suci Al-Quran, one day one ayat lah, satu hari satu ayat saja, satu hari satu ayat saja, lebih banyak lebih bagus, yang penting istiqamah. Kemudian yang keempat, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran juga harus diamalkan. Orang yang sudah belajar Quran harus terlihat dalam perbuatannya, dalam akhlaknya, dalam perkataannya, diamalkan. Dan yang terakhir, Al-Quran diajarkan supaya nggak lupa. Di mana-mana ilmu kalau diberikan semakin bertambah. Betul nggak teman-teman sekalian? Makanya ketika saya belajar Quran, guru saya mengatakan ada satu syarat. Kalau kamu mau belajar Quran dengan saya, satu syarat. Apa itu ya Syekh? Wahai guru, apa itu? Apa itu syarat kalau saya mau belajar dengan Anda? Beliau mengatakan syaratnya adalah kamu mengajari Al-Quran. Jadi orang-orang yang belajar Al-Quran, dia harus mengajari Al-Quran supaya ingat terus tentang Al-Quran yang dihafalkannya. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. 2 minggu yang lalu saya berangkat ke Papua. Dan saya menuju ke sebuah gubuk milik seorang nenek tua. Saya tanya, nenek kerjaannya apa sih? Guru ngaji. Kenapa sih nek memilih untuk jadi guru ngaji di usia nenek yang tua ini? Beliau mengatakan, karena sesungguhnya ketika saya mengajar, saya sedang belajar. Saya menjadi ingat kembali dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya belajar dengan murid-murid saya. Begitulah katanya. Jadi wahai para ibu, para kakak-kakak, para mbak-mbak, jadilah guru-guru Quran setidaknya untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, untuk orang terdekat kita. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian kembali lagi, keutamaan ketika kita menghafalkan Al-Quran, selain itu adalah ciri orang berilmu, dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran lebih didahului menjadi seorang imam. Jadi yang berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, ibu-ibu sekalian. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Dan jika hafalan Al-Qurannya sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Itulah yang didahulukan menjadi pemimpin sholat.
Dan juga keutamaan para penghafal Quran di masa Rasulullah akan menguburkan lebih dulu dia dibanding dengan yang lain. Siapa yang paling banyak hafalannya, Rasulullah menghormatinya dengan menguburkannya terlebih dahulu. Dan para penghafal Quran, para pencinta Quran, ahlul Quran sebenarnya lebih diutamakan menjadi pemimpin. Kalau dia mampu, maka jadikanlah anak-anak kita jadi presiden yang hafal Quran, jadi pejabat yang hafal Quran, jadi dokter yang hafal Quran, jadi pilot yang hafal Quran, jadi pemain sepak bola yang hafal Quran. Jadi boleh jadi apa saja silakan, tapi dia cinta Quran, hari-harinya dekat dengan Quran. Makanya pondasinya dari awal harus kokoh. Nggak ada cara lain yang terbaik selain anak-anak kecil dari awal diajari pendidikan Al-Quran, pendidikan agama. Adapun nanti kalau sudah besar, ibu-ibu punya harta, mau sekolahkan dia di Amerika, kayak di Eropa, kayak bagus. Dia akan mewarnai, bukan diwarnai. Dia akan mewarnai sekelilingnya dengan Quran, bukan malah ikut-ikutan orang sana dengan tidak punya jati diri. Dia nggak punya jati diri sebagai seorang muslim, jadi dia ikut-ikutan. Tapi kalau anak-anak kita didik dari awal, dari kecil, sejak dini, agamanya kokoh, pondasinya kokoh, dia mau dilempar kemana saja aman. Karena Al-Quran yang menjaganya, dan dia akan menyebarkan Al-Quran kepada sekelilingnya. Dan kemudian teman-teman sekalian, keutamaan penghafal Al-Quran lagi, orang yang dekat dengan Al-Quran, kedudukan hafiz Al-Quran di syurga sesuai dengan banyak ayat yang dihafal, seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini disahihkan oleh Albani, ditawarkan kepada para penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkatan berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di syurga setingkat dengan banyaknya ayat-ayat yang kamu hafalkan. Berapa banyak ayat yang sudah kita hafalkan sampai hari ini teman-teman sekalian. Tidak sulit menghafalkan Al-Quran, banyak saja mendengarkan murattal ayat suci Al-Quran. Sebagaimana kita dengar lagu lalu hafal, sebagaimana itu pula kita dengar murattal ayat suci Al-Quran kita hafal. Putar ayat suci Al-Quran di mobil, putar murattal di rumah. Di rumah putar murattalnya supaya kita terbiasa mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dan tentu saja di hari akhir nanti ibundanya akan dipakaikan jubah dan mahkota kemuliaan. Tapi setelah kita panjang lebar membahas mengenai keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran, keutamaan Al-Quran bagi kehidupan kita, yang paling penting daripada itu semua adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi orang yang lebih baik, berhijrah untuk menjadi orang lebih baik, orang yang lebih berilmu. Yang paling penting daripada itu semua adalah niatnya ikhlas, lillah, karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, kalimat ini ditempelkan di dinding-dinding pondok Quran yang saya bangun di tahun 2016 tersebut. Kalimatnya adalah, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berterusan. Segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah, dia akan putus dan berhenti. Ibu-ibu belajar Quran dengan seorang guru karena Allah, pasti ibu selesaikan belajar itu. Tapi kalau belajar Qurannya ikut-ikutan karena teman, ikutin tren, atau karena senang sama gurunya misalnya, atau karena yang lain-lain, pasti putus di tengah jalan. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan berterusan, berkelanjutan. Yang dilakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti. Jadi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, hari ini kita semua ingin kembali kepada Al-Quran. Niatnya adalah ikhlas, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Ada di hari akhir nanti teman-teman sekalian, yang Allah panggil, engkau di dunia melakukan apa? Orang pertama mengatakan, aku mati syahid ya Allah. Kata Allah, kamu berbohong. Kamu di dunia bukan mati syahid. Kamu di dunia pura-pura mati syahid. Kamu mati syahid bukan karena Allah, tapi kamu mati syahid supaya kamu disebut sebagai syuhada. Maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka Allah. Orang kedua, kamu melakukan apa di dunia? Saya banyak sedekah ya Allah, banyak menyumbang. Bohong. Kamu menyumbang bukan karena Allah. Kamu menyumbang supaya kamu disebut dermawan. Kamu menyumbang supaya tanganmu dicium oleh orang-orang miskin itu. Kamu menyumbang supaya kamu punya kedudukan di mata manusia. Kamu sedekah bukan karena saya, kata Allah. Kamu bersedekah karena manusia, mengharapkan puji-puji dan kedudukan, kehormatan di mata manusia. Maka orang ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan orang ketiga, kamu buat apa di dunia? Saya ngafalin Quran ya Allah. Saya belajar Quran ya Allah. Bohong. Kamu belajar Quran, ngafalin Quran supaya disebut sebagai qari yang suaranya indah. Kamu pamerkan suaramu dan kamu berbangga hati, ujub. Berbangga hati kamu berilmu dengan Quran. Suaramu bagus dengan Quran. Kamu belajar Quran bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah. Kamu belajar Quran sungguh-sungguh supaya kamu disebut sebagai hafidh. Hafidh itu gelar bukan sibuk.
Hafidhah itu bukan gelar, sama seperti haji, hajah itu bukan gelar. Jadi kalau ada orang pergi haji marah, nggak dipanggil, saya ini hajah loh, saya ini haji loh, nggak dipanggil hajah bukan gelar, betul? Hafidhah juga bukan gelar, itu justru kewajiban untuk kita akhlaknya sesuai dengan apa yang sudah kita jalankan. Orang yang sudah haji hajah, sudah pergi haji, akhlaknya harus akhlak orang yang hajinya mabrur, bukan sebagai sebuah gelar. Jadi ada orang yang mengatakan di hari akhir saya belajar Quran, bohong kata Allah. Kamu belajar Quran bukan karena Allah, tapi kamu belajar Al-Quran karena ingin mendapatkan puji-puji manusia. Maka orang ini pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi luruskan kembali niat itu. Datang ke majelis ta'lim buat apa? Apakah ikut-ikutan saja? Datang ke tempat pembelajaran Al-Quran supaya apa? Niatkan hanya karena Allah, dan niat itu kadang berubah-ubah. Di awal bagus mungkin, di tengah-tengah pengen pamer, pengen ujub. Diluruskan kembali niatnya semata-mata karena Allah. Kami ingin ya Allah belajar Quran ya Allah, supaya sesuai dengan doa yang kita baca tadi, supaya Quran jadi sumber hidayah ya Allah, supaya Quran jadi cahaya, jadi petunjuk bagi kami ya Allah, supaya Quran menjadi hujjah pembela bagi kami di hari akhir. Siapakah yang memberikan syafaat di hari akhir? Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran akan bilang, ya Allah ridhoi dia ya Allah, dia itu baca saya ya Allah, pada saat siang, pada saat malam, di tengah keramaian, di kesendirian dia menghabiskan waktunya untuk saya, kata Al-Quran. Al-Quran akan menjadi pembela, sahabat setia kita di hari akhir, untuk menolong kita di hari akhir. Siapa itu? Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, pada hari ini kita semua ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini nasihat juga untuk saya. Dan kita ingin keluarga kita juga dekat dengan Al-Quran. Maka mulai hari ini setiap keluarga harus punya Quran time, waktu khusus bersama Al-Quran dalam setiap keluarga. Bisa pilih, mau ba'da subuh sampai pagi, mau ba'da maghrib sampai isya, atau pada saat jam 3 pagi, silahkan. Semua keluarga harus punya Quran, waktu Quran, di mana pada saat itu ibu, anak-anak semuanya berkumpul dalam suatu tempat, tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak boleh terima tamu, tidak boleh diganggu gugat. Hari itu, jam itu khusus waktu bersama Al-Quran. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Harus dibiasakan dari sekarang. Tapi lingkungan saya bukan lingkungan Quran, makanya kita yang buat lingkungan Quran. Tapi rumah saya orang-orangnya enggak cinta Quran, makanya kita yang buat lingkungan kita adalah lingkungan Quran. Rumah kita adalah rumah yang berisi orang-orang yang cinta Quran. Kita mulai dari hari ini, kita tetapkan mau jam berapa waktu khusus bersama Al-Quran, yang enggak boleh diganggu-ganggu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, ini nasihat guru saya lah, saya hanya menyampaikan kepada teman-teman sekalian, hasilnya pun akan terlihat. Tidak ada orang yang belajar Al-Quran sangat mudah sekali, tidak. Pasti orang yang belajar Quran penuh dengan perjuangan. Orang yang ngafalin Quran nangis-nangis, ya Allah susahnya ya Allah. Tapi lihatlah betapa Allah Akbar, astagfirullahaladzim, kaget. Adik nyolek-nyolek kaget, astagfirullah. Kaget nak. Kaget, astagfirullahaladzim. Saya tuh punya pengalaman, ada orang yang begini-begini, taunya dihipnotis. Jadi saya suka kaget. Jadi ibu-ibu telah menyaksikan ekspresi saya yang paling nyata tadi ya, mengenai kaget. Jadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Tapi itu bagus, anak-anak dibawa ke masjid itu bagus. Ini kembali ke anak-anak ya, itu bagus teman-teman sekalian. Ibu saya membawa saya sejak bayi ke masjid. Jadi saya selalu menghargai setiap ibu-ibu yang sejak bayi membawa anak-anaknya ke masjid, membuat anak-anaknya cinta dengan Quran, cinta dengan masjid, cinta dengan majelis ilmu. Jadi seperti adik-adik, iya sayang, adik mau ceramah? Ayo. Adik sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi begitu, jadi kembali kepada Quran, anak-anak dibiasakan untuk ke masjid. Mereka akan terbiasa dengan majelis ilmu, mereka akan terbiasa dengan Quran, mereka akan terbiasa untuk cinta dengan masjid. Jadi kembali tadi dengan yang tadi teman-teman sekalian, waktu khusus dengan Al-Quran, ajak anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran, ajak keluarga kita untuk senantiasa dekat Al-Quran. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Harus mulai setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa? Bisa teman-teman sekalian?
Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai tausiah saya pada hari ini tentang Al-Qur'an. Saya berharap baik muda maupun tua semuanya sehari-harinya senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Sedih, obat kita adalah Al-Qur'an. Jangan jauh dari Al-Qur'an. Musibah terbesar bagi seorang hamba adalah apabila dia jauh dari Al-Qur'an. Kepada siapa engkau minta pertolongan, teman-teman sekalian? Kalau kita jatuh cinta dengan seseorang, kita pasti ingin lama-lama mendengar suaranya kan? Sebagaimana kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita ingin berlama-lama mendengar Allah bicara. Dan Allah bicara adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Pegang Al-Quran, baca Al-Quran, minta pada Allah agar kita cinta pada Al-Quran sehingga Al-Quran pun cinta kepada kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya akan panggil sahabat saya untuk melakukan penggalangan dana hari ini, di mana dananya akan diberikan untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Saya sudahi ceramah saya, nantinya kita akan ada doa dan juga ada satu santri saya yang akan menceritakan siapa sesungguhnya diri beliau. Beliau sudah selesai hafalan 30 juz Al-Quran, latar belakang beliau seperti apa, dan bagaimana Al-Quran mampu menolong kehidupannya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semoga pulang dari sini yang ada di depan saya, semua yang hadir di sini jadi hamba-hamba yang makin dekat sama Al-Quran. Jadi harapannya supaya nanti Al-Quran itu betul-betul jadi wasilah pada saat nanti kita harus mengarungi perjalanan panjang kita untuk bisa bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Bunda, karena sebentar lagi sudah adzan asar, karena takmir harus mempersiapkan, menggeser-geser dan sebagainya, sehingga memang harus segera kita akhiri. Tetapi insya Allah mohon izin bunda, seperti yang disampaikan Ustaz Zoki, nanti bunda boleh cek di Instagram Ustaz Zoki dan juga cek Instagram Maskanul Hufadz. Apa itu Maskanul Hufadz? Maskanul Hufadz ini adalah lembaga tahfiz Quran gratis yang dibina langsung oleh Ustazah Oki Stina Dewi untuk akhwat, untuk perempuan gitu ya bunda ya. Untuk akhwat gratis 1 tahun mendapatkan beasiswa untuk bisa menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun, sekarang sudah ada 4 cabang, ada di Medan, Bogor, Ciputat dan Bintaro. Dan insya Allah tahun depan, karena alhamdulillah tahun ini sudah bisa membebaskan lahan bunda, walaupun gak besar, tapi insya Allah cukup nantinya jika dibangun untuk asrama para santri. Insya Allah tahun depan kami mohon doa restu untuk bisa mulai membangun asrama tersebut. Maka dari itu bunda, nanti yang ingin ikut bergabung bunda, yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan penghafal Al-Quran, pengembangan dakwah Quran, dan juga pembangunan pesantren Maskanul Hufadz, nanti bunda boleh setelah ini gitu ya, setelah ini boleh mendatangi para relawan yang ada di depan, karena sebentar lagi sudah harus adzan asar gitu ya, untuk bisa maju ke depan. Dan saya sampaikan kepada bunda, uangnya nggak harus hari ini gitu ya. Bunda cukup mencatatkan dulu nama dan nomor teleponnya saja terlebih dahulu gitu ya. Kami batasi, insya Allah Ustazah Oki membawa kenang-kenangan dari Jakarta. Ini buku terbaru beliau, yaitu Sebentang Kearifan dari Barat. Jumlahnya tidak banyak, maka dari itu nanti saya sampaikan kepada bunda yang ingin bersedekah terbaik minimal 1 juta rupiah ya, minimal 1 juta rupiah untuk pengembangan dakwah Quran, pembibitan penghafal Al-Quran, dan pembangunan pesantren Maskanul Hufadz. Silahkan nanti dicatatkan nama dan nomor teleponnya di depan, dan insya Allah nanti kami tunggu di ruang takmir gitu ya. Bunda nanti insya Allah akan mendapatkan buku langsung dari Ustazah Oki Stina Dewi. Bukunya nggak akan sebanding bunda dengan apapun yang diberikan oleh para bunda. Insya Allah Allah yang maha teliti, Allah yang maha baik, yang akan membalas segala kebaikan para bunda. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya sampaikan, yang ingin ikut bergabung di dalam perjuangan ini bunda, mungkin kita belum bisa jadi penghafal Al-Quran, tetapi insya Allah kita dapat wasilah dari para penghafal Quran gitu ya. Dan saya sampaikan uangnya nggak harus hari ini gitu ya. Bunda cukup mencatatkan nama dan nomor teleponnya terlebih dahulu kepada para relawan, nanti akan diantar oleh relawan ke ruang transit ya, untuk langsung mendapatkan buku dari Ustazah Oki Stina Dewi. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata. Betul-betul kebodohan datangnya dari kami dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Fi amanillah Bunda, mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Bunda yang ada di jalan, silahkan yang ingin bersedekah, uangnya nggak harus hari ini, boleh langsung maju, dibantu oleh para relawan untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya terlebih dahulu. Insyaallah nanti akan diantar ke ruang transit untuk bisa mendapatkan buku langsung dari Ustazah Okistina Dewi. Terima kasih Bunda. Waktunya tidak cukup ternyata, jadi tidak ada santri saya yang membacakan doa dan sebagainya. Tapi terima kasih ibu-ibu sekalian. Terakhir saja informasi bagi teman-teman yang ingin jadi orang tua asuh. Boleh 50.000 sebulan silakan, 100.000 sebulan silakan, terserah berapapun. Bisa mencatat nomor telepon Maskanul Hufat adalah 0811 927 7585. Siapapun yang ingin jadi orang tua asuh, kakak asuh untuk punya saudara-saudara penghafal Al-Quran, nanti informasinya akan diberikan melalui WhatsApp di 0811 927 7585. Terima kasih untuk sedekah yang akan diberikan pada hari ini untuk pengembangan dakwah Quran. Semoga semuanya adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.